Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana memanfaatkan media sosial Facebook untuk memasarkan dan pada akhirnya menjual produk kita. Nah, sebagaimana kemarin sudah disampaikan, ditugaskan bahwa masing-masing Anda harus membuat akun Facebook personal. Jadi bukan akun Facebook yang menggunakan nama produk, nama brand, tapi menggunakan nama pribadi. Kenapa demikian? Karena Facebook atau media sosial yang lain itu sesuai namanya, media sosial adalah tempat bersosialisasi sebetulnya, bukan tempat berjualan, dan orang agak alergi dengan segala sesuatu, termasuk orang lain yang sejak dini sudah terbaca motifnya ingin berjualan. Jadi ini adalah cara untuk berjualan secara halus, tidak hard sell begitu ya. Nah, pertama Anda buat akun pribadi atas nama Anda sendiri. Kemudian yang kedua adalah Anda perlu menyiapkan konten. Jadi Anda perlu menyiapkan konten. Kontennya terdiri dari apa? Saya suka menggunakan rumus sederhana. Itu 3 konten. Jadi diposting itu di jam-jam yang ramai orang menggunakan Facebook. Jadi pagi itu sekira sebelum jam 7, kemudian siang pada saat makan siang, dan sore atau malam mulai jam orang pulang dari bekerja gitu ya. Nah, boleh apa aja. Jadi kalau pagi misalnya Anda posting motivasi, kemudian siang itu karena kebanyakan orang mungkin sedang dalam kesibukan ya, Anda berikan posting yang receh-receh, yang lucu-lucu. Kemudian malam harinya ketika mereka udah agak santai, udah pulang kerja, baru Anda posting iklan Anda, promosi Anda, produk Anda. Kemudian apalagi yang bisa Anda lakukan? Ya, kita di sini ingin memperoleh atau berinteraksi dengan orang-orang yang kira-kira itu potensial untuk menjadi pembeli dari produk kita. Maka Anda bisa berteman, jadi Anda add friend atau tambah pertemanan dengan orang-orang yang kira-kira potensial sebagai target market Anda. Jadi kalau Anda sebelumnya sudah membuat pemetaan, katakan demikian ya, bahwa produk Anda itu target marketnya adalah usia sekian sampai sekian, kemudian dia adalah keluarga muda dan lain-lain, maka Anda bisa cari teman yang profilnya sesuai dengan target market Anda gitu. Termasuk juga lokasi tempat tinggalnya. Dari mana aja ya Anda bisa search. Kemudian kalau sudah menemukan satu teman yang sesuai dengan profil, Anda bisa lihat lagi teman dari teman Anda. Biasanya profilnya mirip, bisa Anda tambahkan sebagai teman. Ya, kemudian Anda juga bisa memperoleh teman dari grup-grup. Jadi grup-grup yang berbasis lokasi, berbasis
grup komunitas berbasis hobi dan lain-lain. Nah, Anda bisa dapat dari situ juga. Jadi Anda add friend tertarget sebanyak-banyaknya gitu ya. Sebanyak-banyaknya. Di Facebook ini Anda bisa berteman sampai dengan 5.000 teman, bisa menambahkan sampai dengan 5.000 teman. Nah, manfaatkan semaksimal mungkin gitu ya. Jadi cari teman, misalnya Anda pakai kata kunci, misalnya cari teman, kata kunci misalnya Jati Asih, karena ini produk kita ada di Jati Asih, tidak ada hasil, atau sekolah apa yang ada di Jati Asih misalnya, kota sekarang Bekasi misalnya itu ya. Bekasi tidak ada hasil. Cari teman mungkin di sini ya. Sini. Nah, ini bisa Anda buka sih profilnya, kemudian Anda lihat ya. Anda lihat apakah sesuai dengan target market Anda atau tidak. Ya, nanti bisa Anda lihat misalnya gitu. Kemudian teman dari teman Anda juga, dan seterusnya. Ini ada rekomendasi ya. Rekomendasi teman bisa Anda tambahkan. Kemudian sekarang sudah punya konten dan sudah punya banyak teman. Bagaimana caranya mengoptimasinya? Tentunya Anda harus membuat agar konten Anda, termasuk iklan yang Anda buat, posting yang Anda buat, itu dilihat oleh orang gitu. Gimana caranya? Untuk dilihat orang, kemudian orang berinteraksi dengan konten yang Anda buat. Berinteraksi itu artinya orang memberikan like, memberikan komen, memberikan membagikan atau share postingan Anda atau inbox ya. Caranya Anda juga harus melakukan yang sama. Jadi kalau Anda sudah punya konten, sudah punya teman banyak, itu tidak cukup. Anda juga harus berinteraksi, jadi Anda juga harus like, komen, dan interaksi dengan orang lain. Misalnya ini ada, kita kasih kemudian kita komentari ya. Ya kalau gini misalnya kita tinggal tulis amin gitu ya. Amin. Kita posting. Kadang-kadang cukup komen singkat. Oke, mantap. Itu cukup. Yang jelas Anda harus berinteraksi supaya orang juga mau berinteraksi dengan Anda, dan pada akhirnya iklan Anda akan dilihat. Kemudian apalagi Anda juga perlu bergabung dengan grup-grup tertarget gitu ya. Misalnya apa? Nih karena jualan kita adanya di Jati Asih, maka kita perlu
Ini kalau kita masukkan hasil pencarian, ini kan ada postingan, ada orang, ada foto, ada video, dan lain-lain. Nah, tadi kita search Jati Asih, ya. Ini muncul grup-grup yang terkait dengan Jati Asih. Misal grup Jati Asih ini mungkin warga Jati Asih, lihat berapa anggotanya. Kalau cuma sedikit ya cari yang lebih banyak. Misalnya ini ada 3.000. Anda bisa klik gabung, Anda join. Kalau diizinkan join, di situ juga Anda bisa melihat ya anggota grupnya, sehingga Anda bisa tambahkan sebagai teman. Di samping di grup-grup itu juga Anda bisa kalau diizinkan memasang iklan. Ini postingan ya. Postingan itu lihat ada orang-orang yang posting mengenai Jati Asih. Itu juga kalau cocok profilnya, Anda bisa tambahkan sebagai teman ya. Anda bisa tambahkan sebagai teman. Kemudian ada postingan, ada orang, itu juga orang yang profilnya mengandung unsur Jati Asih, misal dia tinggal di Jati Asih dan lain-lain, foto, video, marketplace dan lain-lain. Ini halaman bisa Anda manfaatkan semua untuk tujuan jualan Anda gitu. Terus yang terakhir, kalau Anda udah berteman, udah akrab dan seterusnya, itu Anda boleh sekali 2 kali ya coba inbox. Inbox itu tentunya komunikasi yang agak personal, dan Anda tawarkan. Jadi Anda tawarkan produk Anda lewat inbox gitu. Nah, nanti keseluruhan aktivitas tadi bisa Anda tuangkan dalam sebuah jadwal atau SOP. Misalnya setiap hari pagi, siang, dan sore apa aja yang akan Anda lakukan. Misalnya pagi Anda add friend tertarget sebanyak 10 orang, kemudian join grup sebanyak berapa, kemudian Anda posting, Anda interaksi, dan seterusnya, termasuk Anda inbox misalnya berapa orang. Nanti siangnya begitu lagi, sorenya begitu lagi, dan jadi rutinitas setiap hari, sehingga Facebook Anda teroptimasi untuk tujuan atau kepentingan pemasaran dan pada akhirnya penjualan produk Anda. Nah, di luar yang seperti ini, Facebook juga menyediakan sebuah platform untuk beriklan, namanya Facebook Marketplace. Nah, itu juga bisa Anda manfaatkan dan kita akan bahas dalam video berikutnya. Nah, demikian mengenai bagaimana menggunakan akun Facebook untuk kepentingan pemasaran dan penjualan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.